Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Di sini saya ada Ayu Maharani dengan NPM 2023404050055 PGSD 4B akan membuat sebuah tayangan video tentang resum perkuliahan media pembelajaran SD berbasis ICT pekan lalu pada Kamis 20 Februari 2025 yang berjudul Konsep Dasar Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Arman Magister Pendidikan. Selamat menyaksikan. Nah, jadi pada pertemuan kuliah pekan lalu membahas mengenai konsep dasar media pembelajaran. Media itu adalah sebuah communication model channel atau saluran komunikasi atau bisa disebut pesan dari sang pengirim pesan. Sebelum kita mempelajarkan suatu materi kepada peserta didik, perlu untuk melakukan pengkodean atau perlu diubah pesan tersebut atau materi tersebut, disesuaikan dengan peserta didik agar mudah dipahami oleh mereka. Harus juga disesuaikan dengan pengalaman yang telah dimiliki oleh peserta didik sebelumnya yang disebut dengan decoding. Belajar adalah sebuah proses perubahan yang relatif permanen atau menetap dari peserta didik yang tidak tahu menjadi tahu. Perubahan ada juga 3 aspek, yakni kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, perubahan yang menetap dari 3 aspek tersebut diakibatkan oleh adanya interaksi antara guru dengan peserta didik atau dengan siswa yang lain, dihubungkan dengan pengalaman peserta didik sebelumnya. Dalam penyampaian pesan tersebut juga terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama ada verbal atau media gambar dan juga video. Kemudian selanjutnya teori taksonomi komunikasi. Melalui media pengetahuan yang kita ajarkan kepada siswa itu adalah suatu kumpulan dan bagian terkecil dari fakta-fakta yang dikumpulkan antara informasi dan data menjadi satu materi utuh. Proses penyampaian pesan itu dimulai dari yang pertama itu mengumpulkan fakta, kemudian diubah dengan bahasa yang mudah dipahami siswa dan dikaitkan dengan pengalaman siswa. Kemudian selanjutnya merancang pembelajaran, yaitu dengan membuat RPP atau modul ajar dan juga metode yang digunakan dengan tepat. Selanjutnya presentasi atau menjelaskan materi kepada peserta didik di depan kelas. Kemudian selanjutnya itu ada activities interaction atau tanya jawab, diskusi siswa dan guru setelah guru menjelaskan materi ajar. Dan yang terakhir itu perlunya evaluasi pembelajaran untuk memastikan siswa mampu menyerap pesan atau materi yang disampaikan guru dengan baik. Hasil keluaran dari guru merencanakan pembelajaran yaitu learning of knowledge atau pengetahuan, skills atau keterampilan, dan juga attitude atau sikap. Kemudian selanjutnya tujuan pemanfaatan pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas sehingga mudah peserta didik untuk dapat memahami pesan yang disampaikan. Kemudian selanjutnya mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Kemudian ada menarik minat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada menimbulkan gairah belajar peserta didik. Kemudian memungkinkan terjadi interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Kemudian yang selanjutnya ada memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Selanjutnya, mempersamakan pengalaman dan persepsi antara peserta didik dalam menerima pesan. Kemudian dari ahli pendidikan Robert Kanye mengemukakan 9 peristiwa pembelajaran. Yang pertama ada gain attention atau memperoleh atau menarik perhatian. Guru harus membuat siswa memperhatikan saat pembelajaran. Kemudian selanjutnya ada inform learning of objective atau memberitahu informasi tujuan pembelajaran agar guru dan siswa sama-sama tahu tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, peer learning atau pengetahuan sebelumnya atau dikenal dengan istilah apersepsi, yakni menghubungkan dengan pengalaman siswa sebelumnya. Kita sebagai guru harus mencari tahu dahulu pengalaman siswa dan mengkaitkannya dengan materi selanjutnya. Selanjutnya ada present content atau mempresentasikan materi oleh guru. Kemudian provide guide atau menyediakan petunjuk untuk memberikan soal. Selanjutnya ada partis atau melatih siswa dengan soal-soal tersebut. Kemudian ada provide feedback, yaitu umpan balik dari siswa. Kemudian menayangkan kembali apakah siswa sudah paham atau belum dengan pembelajaran. Selanjutnya assessment performance, dan yang terakhir enhance retention and transfer to the job, mengkaitkan ketahanan pengetahuan dengan cara diulang-ulang dan dihubungkan dengan kehidupan siswa langsung agar materi yang disampaikan bisa diingat kembali. Buatlah setiap pembelajaran itu sangat menyenangkan.
Demikianlah tadi resume perkuliahan dengan judul materi konsep dasar media pembelajaran mata kuliah media pembelajaran SD berbasis ICT yang diampu oleh Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan. Pekan lalu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian resume ini terdapat kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.